Ya harapkan lebih giat lah, lebih giat untuk masa kalau sama yang tua-tua. Saya aja yang usia sekarang ini sudah 50 ya. Anak saya sudah 37 itu yang pertama. Saya masih melatih, masih punya tekad mengembangkan pencak silat. Karena memang sudah. Makanya saya pesan saya untuk adik-adik itu teruslah berlatih dan belajar. Nah belajar itu udah ada selesainya. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Ya, ada selesainya. Tidak ada tamatnya kalau orang latihan itu, orang belajar itu. Seperti itu. Oke, telur-telur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam silaturahmi, salam pencak silat Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya mendatangi atau silaturahmi ke legendaris atau senior pencak silat yang pernah menjuarai tarung bebas di tahun-tahun yang lalu ya. Saya baru pertama kali ini menemukan seorang legendaris juara yang ada di Kabupaten Bondowoso. Selamat malam. Selamat malam. Monggo mungkin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya pesilat Bondowoso dari perguruan silat Alang Putih. Yang sampai sekarang saya masih aktif melatih dan juga masih aktif di IPSI sebagai pelatih di IPSI Bondowoso. Di sini untuk apa? Alamatnya daerah mana, Om ya? Di sini Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel. Oh ya, ngomong-ngomong, jadi gini, sampean kan ya Om ya, pernah menjuarai tarung bebas, sudah tidak dilakukan lagi karena di belakang saya ini sudah ada sabuk juaranya 3 sekaligus. Sejak kapan pertama kali Om ini mengikuti pencak silat? Saya mulai latihan pencak silat itu kalau tidak keliru itu mulai SMP kelas 1 aktifnya. Tapi sebelumnya masih SD itu sudah sering ikut pencak silat di kampungan itu ketepungan itu. Emang sudah asli sini Om? Iya, asli sini saya. Setelah itu baru SMP kelas 1 saya sebelum ikut silat saya ikut karate sebelumnya. Ya, Funakoshi tepatnya di Bondowoso ini. Sejak SMP itu. SMP kelas 1. Sekitar 1,5 tahun saya itu ikut sampai sabuk orin waktu itu. Di karate ya, Om ya. Nah, setelah itu saya vakum. Saya tertarik dengan pencak silat. Nah, kebetulan waktu itu di kampung saya di Tegalampel itu ada latihan pencak silat, saya sering nonton di situ. Iya sih. Yang kebetulan yang melatih guru saya yang melatih itu, yang sekarang terus jadi guru saya itu Pak Ilham Rohati. Nah itu saya terus ikut silat lah, aktif di silat. Sampean pertama kali ikut pertandingan tarung bebas ini tahun berapa? Pertama kali? Kalau tarung bebasnya saya sudah usia lanjut sebetulnya, sudah bukan usia produktif untuk di pencak silat prestasinya. Sudah di atas. Iya, 35 tahun ke atas waktu itu yang saya ikut. 35 tahun bayangkan kita masih muda, ayo semangat. Tapi sebelumnya saya masih di pencak prestasinya itu, di pencak silat prestasinya saya udah sering ikut tanding juga ke Jawa Timur. Mewakili Bondowoso ya? Ya pernah, bahkan pernah masuk Puslada. Waktu itu untuk Pusladanya PON yang PON 13 kalau tidak keliru. Tahun 93 itu. Umur masih sekolah Pak? Sudah lulus. Sudah lulus ya? Tarung maksudnya sudah tingkat dewasa. Bebas sudah ya? Umur dada jangkauan dewasa. Gitu? Kalau untuk PON itu kan untuk dewasa itu. Tapi kebetulan waktu itu saya dipulangkan pas TC-nya kurang lebih saya ikut 1,5 bulan waktu itu. Persiapannya ya? Iya, persiapan di Jawa Timur. Waktu itu difokuskan di asrama UPA, asrama marinir itu waktu itu pelatihannya. Terus saya kalah seleksi terakhir, penentuan tim itu ya kalah, akhirnya pulang. Tapi setelah itu saya masih sering ikut kejuaraan-kejuaraan. Kalau ada kejuaraan resmi yang waktu itu memang sulit, tidak seperti sekarang kejuaraan. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang itu rugi kalau tidak latihannya rajin itu. Kalau dulu itu event itu media kan tidak seperti sekarang. Event itu sulit sekali. Betul. Nah, event resmi seperti kejurda ya. Event belajar jarang, tidak ada. Kalau sekarang kan ada event open ya, banyak sekarang kesempatan anak-anak untuk berlaga itu di matras. Kalau zaman itu sulit sekali. Terus
Sebelum pernah juga saya ikut kejuaraan karate itu se-Jawa Timur dan Bali itu. Sebelum masuk silat tuh ya Om ya. Sudah masuk silat. Nah. Waktu itu ada kejuaraan karate. Waktu itu Kapolres mengadakan di GOR ya, pas acara ulang tahunnya Hari Bayangkara. Bayangkara. Itu mengadakan kejuaraan karate Funakoshi. Itu full contact waktu itu. Se-Jawa Timur dan Bali. Alhamdulillah saya 2 tahun berturut-turut juga juara 1 kejuaraan karatenya ya. Loh, sampean sudah masuk di perguruan Silat. habis itu ngikut karate. Iya. Apa Tidak apa-apa diperbolehkan? waktu itu, boleh karena waktu itu saya kan bekas pernah ikut di perguruan itu di karate itu. iya. Nah, akhirnya karena ada kelas yang kosong, waktu itu kelas bebas, kelasnya kosong. Akhirnya masuk itu ya, Om ya? Nah, saya disuruh ikut, akhirnya saya ikut aja dah. Waktu itu. Oh iya, jadi gini. Sampean termotivasinya apa? Kenapa sampean itu bisa ikut tarung bebas sampai menjuarai lah? Motivasinya dari apa sampean itu? Oh, kalau yang tarung bebas tuh itu di Jember itu kan dulu itu ya. Pertama kali dah di Jember itu. Iya, pertama kali waktu bupatinya masih Pak Jalal waktu itu yang memang giat beliaunya itu untuk memajukan pencak silat itu. Kenapa kok punya pikiran untuk ikut tarung bebas? Ya waktu itu kan usia saya sudah tidak produktif di pencak silat prestasi. Sudah di atas rata ya Om ya. Iya, sudah kan waktu itu kalau pencak silat prestasi itu maksimal umur 35 tahun. Sedang saya waktu itu sudah 36. Sudah tidak bisa kan ikut pertandingan prestasi. Nah, kebetulan ada di Jember ini kejuaraan tarung bebas begitu. Nah, sedangkan saya waktu itu masih ya katakanlah masih giat sambil latih, melatih, gitu ya, iya melatih juga. Latihan. Mantap. Kalau kata orang sini kita telah ya. Ini bahasa mendosa lu, masih semangat lah dalam latihan, dalam fight lah. Jadi itu, entah ikut saya waktu itu pas. Alhamdulillah 2007 kalau udah keliru. 2007. Iya. Pertama kali ikut tarung bebas Om. Itu langsung juara apa masih gagal apa gimana? Enggak langsung juara. Langsung juara. Main sekitar 4 kali saya waktu itu. 4 kali ya Om. 4 kali main. Nah, yang ini yang urutan pertama yang mana ya Om ya? Oh, soalnya yang ini 2007 ya? ini. Iya, ini Ini 2007. 2008 sebelah sana ya Om ya? Iya, 2009. 2009. Mantap telur-telur 2007, 2008, 2009 semuanya diambil alih oleh Kang Mas Om Fat ya? Ya, Om Fat. Jadi saya di sini nggak manggil Mas lagi lur, karena kemarin-kemarinnya mungkin manggil Mas. Nah, jadi biar lebih akrab lagi katanya Om Fat ini saya manggil Om. Jadi seperti itu. Kalau setiap apa ya yang kita alami pasti ada kenangan. Kenangan apa yang paling sampean tidak terlupakan pas waktu ikut tarung bebas? Yang paling tak terlupakan? Oh, waktu itu Tanya kiri sebetulnya balik atau apa? masing-masing pertandingan itu ada suka dukanya. Yang terakhir sebetulnya itu yang paling terkenang itu ya. Iya, yang terkenang waktu itu karena saya waktu itu kebetulan saya ini ngirim atlet ke Surabaya waktu itu. Terus sama saudara ini didaftarkan saya waktu itu. Tanpa bilang saya didaftarkan. Itu gitu. pas yang pertandingan tahun Yang terakhir, yang 2009. Oh. Pulang-pulang kok tahu-tahu saya didaftarkan. Akhirnya ya gimana lagi mau mundur malu. Gitu. Sedang persiapan enggak ada. Terus siapa ya Bang? Ya main juga akhirnya. Ya alhamdulillah. Walaupun di finalnya agak berat waktu itu ketemu. Kalau enggak keliru itu dari tinju mungkin waktu itu. Itu apa Om? Apa selingkupan kabupaten apa antar kabupaten apa gimana? Kalau enggak keliru se-Jawa Bali itu. Jawa Bali. Wah, mantap tuh. Kenangannya ini Mas Fat ini. Oh, Om Fat, sorry lur. Dadakan tanpa pengetahuan Om Fat, beliau didaftarkan karena beliau sudah punya tekad dan mental, akhirnya fight. Terakhir. Alhamdulillah 2009 masih direkrut oleh Om Fat ini. Jadi yang terakhir Om ya. Iya. Pesan untuk khususnya pemuda-pemuda pencak silat di Kabupaten Bondowoso ini apa ke depannya? Ya, harapkan lebih giat untuk generasi muda. Masa kalau sama yang tua-tua, saya aja yang usia sekarang ini sudah 50 ya. Anak saya sudah 3, sudah umur 27 itu yang pertama. Saya masih melatih, masih punya tekad mengembangkan pencak silat. Karena memang sudah Iya. cinta ya Om ya. Iya, makanya saya pesan-pesan untuk adik-adik itu teruslah berlatih dan belajar. Nah, belajar itu udah ada
Tidak ada selesainya. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Ya, tidak ada selesainya. Tidak ada tamatnya orang latihan itu, orang belajar itu. Jadi itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itulah dulur-dulur pesan dari Om Fad ininya. Intinya kita sebagai pemuda-pemuda penerus lah, intinya penerus yang senior ya, teruslah berlatih, semangat dalam mencapai prestasi, karena mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Intinya semangat, los gak rewel. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Intinya saya banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk media sosial dari channel Teratai News. Oke telur-telur, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam silaturahmi, salam pencak silat Indonesia. Los gak rewel.